Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Salim bin Samit al-Hadrami wa ila jami' ahli wa ahlikum wa ila jami' syekhina al-karim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani, Sayyidina Kiai Abdullah Yakin wa Hamidah, Kiai Rashad wa Maimun, Kiai Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Lakin bin Qidam wa Hamidati. Alhamdulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya'. Faslun utawi iki iku fasal. Syurutu sihhatihi utawi pira-pira syarat sahe poso. Syarat sahe poso arba'atu asya'a iku papat pira-pira perkara. Islamun rupane Islam wa aklun lan berakal, duweni akal. Wa niqaun lan bersih min nahwi haidin saking sepadane haid. Wa ilmun lan weruh bikaunil wakti kelawan anane waktu qabilan iku nerima lisaumi maring poso. Jadi syarat-syarat sahnya puasa, syarat-syarat sahnya puasa, bagaimana puasa itu sekiranya sah itu ada syaratnya. Berapa syarat sahnya puasa itu? Ada 4. Yang pertama harus beragama Islam. Jadi syarat sahnya puasa yang pertama harus Islam. Orang kafir gak bisa. Yang kedua berakal, artinya memiliki akal. Berarti orang gila gak wajib berpuasa. Berakal tapi gak masuk Islam gak wajib berpuasa. Jadi kedua-duanya Islam dan berakal itu menjadi syarat-syarat sahnya berpuasa. Ya, yang kedua yaitu berakal. Hewan, karena hewan nggak punya akal berarti nggak boleh puasa. Orang gila itu karena udah hilang akalnya berarti nggak boleh berpuasa. Nggak wajib berpuasa orang gila. Berarti kalau ada orang waras nggak mau berpuasa berarti itu namanya orang gila. Kemudian syarat yang ketiga waniqaun min nahwi haidin, bersih dari persamaannya haid. Persamaannya haid itu apa saja? Haid, nifas, wiladah. Jadi kalau orang haid nggak boleh berpuasa, orang nifas nggak boleh berpuasa, orang orang wiladah juga nggak boleh berpuasa. Jadi harus suci dari haid. Makanya di sini disebut waniqaun min nahwi haidin, dari persamaannya haid. Persamaannya haid apa ya? Haid, nifas. Kalau orang laki-laki nggak boleh junub. Syarat yang keempat yaitu wa ilmun bikaunil wakti, mengetahui keadaan waktu. Ya, mengetahui keadaan waktu itu bisa apa enggak mengerjakan puasa. Qabilan lisaumi, mengetahui keadaan waktu itu bisa atau enggak untuk mengerjakan puasa. Karena tidak semua hari, tidak semua waktu itu bisa bisa berpuasa di waktu itu. Ada hari-hari yang tidak boleh untuk berpuasa. Contohnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, haram berpuasa, enggak boleh. Jadi harus tahu sama waktunya. Oh sekarang boleh nggak berpuasa? Boleh sekarang berpuasa. Udah masuk bulan Ramadan misalnya.
Hari Senin mau puasa sunnah hari Senin. Sekarang hari Senin boleh nggak berpuasa? Boleh. Sekarang boleh nggak berpuasa? Nggak boleh. Kenapa? Hari raya. Ya, hari raya itu boleh nggak berpuasa? Nggak boleh. Tanggal 11, 12, 13 pada bulan Dzulhijjah nggak boleh. Ya, hari-hari tasyrik nggak boleh. Jadi ada hari yang boleh, ada hari yang tidak boleh. Ya. Itu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya berpuasa. Ya. Sekarang syarat wajibnya berpuasa. Nah, ini beda antara syarat-syarat sahnya berpuasa dengan syarat wajib berpuasa. Faslun utawi iki iku fasal. Syurutu wujubihi khamsatu asya. Syurutu wujubihi utawi piro-piro syarat wajibe poso khamsatu asya'a iku 5 piro-piro perkara. Syarat wajibnya berpuasa. Kalau barusan syarat sahnya. Jadi kalau pengen sah itu syaratnya itu ada syaratnya. Sekarang syarat wajibnya yang harus dilakukan yaitu islamun rupane Islam, wa taklifun lan mukallaf, wa itaqatun lan kuwasa mampu, wa sihhatun lan waras sehat, wa iqamatun lan mukim, maksudnya ono ing omah, ya, berumah, ada di rumah. Jadi seperti itu. Jadi syarat wajibnya berpuasa itu ada 5. Yang pertama yaitu Islam. Sama, harus Islam dulu. Orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha nggak boleh berpuasa. Yang kedua wataklifun dan mukallaf. Mukallaf itu bagaimana? Mukallaf itu udah terkena hukum syariat. Udah terkena hukum syariat. Maksudnya udah baligh dan berakal. Baligh itu bagaimana? Ya, orang kalau udah baligh berarti semua ketentuan hukum syariat itu sudah berlaku. Artinya kalau seseorang itu sudah baligh, berarti orang itu kalau misalnya nggak melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah, misalnya sholat, berarti mendapatkan dosa. Melakukan suatu perbuatan kebaikan berarti mendapatkan pahala. Itu kalau orang sudah baligh, mukallaf. Ya, dan memiliki akal, berakal dia itu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang enggak, itu sudah mukallaf. Ya, kita semua ini udah mukallaf. Ya, kalau misalnya ada, ya dulu saya pernah jelaskan, kalau misalnya ada kabel yang telanjang, yang kemudian itu nyetrum, dipegang oleh anak kecil kemudian mati, itu wajar nggak kira-kira? Ya wajar. Kenapa? Karena anak kecil masih belum bisa membedakan mana yang bahaya dan mana yang enggak. Artinya berarti belum mukallaf. Ya. Tapi kalau misalnya ada kabel nyetrum, telanjang itu kabel nyetrum, dipegang oleh orang dewasa sama seperti saya, itu bukan nggak wajar lagi, tapi goblok. Kenapa? Udah tahu ada kabel nyetrum masih dipegang, mati. Goblok. Kenapa? Karena udah mukallaf. Jadi syarat wajibnya berpuasa diantaranya yang kedua yaitu mukallaf. Kayak kita semuanya di sini ini adalah mukallaf. Makanya kalau bulan puasa usahakan berpuasa. Wa itaqatun, mampu dia itu berpuasa. Ya, melakukan berpuasa itu mampu. Mulai dari subuh sampai maghrib itu mampu. Ya, kalau nggak mampu, ya misalnya seperti orang sakit nggak mampu, orang perempuan yang sedang menyusui, orang perempuan yang sedang hamil itu nggak mampu. Ya, kalau nggak mampu gimana? Ya nggak apa-apa, nggak usah berpuasa. Tapi nanti ada qadha, mengganti. Ya. Kemudian wasihatun, sehat. Badan ini harus sehat. Ya. Kalau nggak sehat, waktu sakit nggak sehat, ya nggak boleh berpuasa. Ya, kalau nggak sehat. Jadi harus sehat.
Kemudian wa iqamatun lan mukim. Bermukim, bertinggal, memiliki tempat tinggal. Artinya dia itu tidak sedang bepergian kemana-mana, sedang ada di rumahnya. Ini syarat wajib berpuasa. Jadi yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu melakukan berpuasa, yang keempat sehat walafiat, yang kelima tinggal di rumah, tidak sedang bepergian. Yes. Sekarang rukun-rukun berpuasa. Nah, rukun-rukunnya itu bagaimana? Kalau kita melakukan berpuasa itu bagaimana? Umpama kita udah Islam, kemudian kita udah baligh, berakal, kita udah mukallaf, kemudian kita mampu melakukan berpuasa, kemudian kita sehat, kemudian kita punya rumah, kita nggak sedang bepergian. Gimana caranya kita berpuasa itu? Ada rukun-rukunnya. Bagaimana rukun-rukunnya? Faslun, utawi iki iku fasal, arkanuhu utawi piro-piro rukune poso, salah satu asya'a iku telu piro-piro perkara. Niyatun rupane niyat lailan ing dalem wektu bengi, likulli yaumin kedue saben-saben dina fil fardhi ing dalem poso fardu. Artinya berpuasa di bulan Ramadan wajib. Watarku muftirin lan ninggal perkara kang batalake poso. Dzakiron hale eling, mukhtaron tur hale karepe dhewe. Maksudnya tidak terpaksa gitu. Ghairu jahilin ora bodoh. Ma'dzurin kang dianggep uzur. Wasaimin lan kahanane wong kang poso. Nah, jadi begini. Rukun-rukun berpuasa itu ada 3. Ya, jadi kita sekarang masuk ke puasanya, caranya berpuasa sekarang ini. Ya, rukun-rukunnya ini harus dilakukan dulu. Apa rukun-rukunnya? Niyatun, yaitu yang pertama niat berpuasa setiap malam, ya, setiap hari, setiap malam fil fardi pada pada berpuasa fardu, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Maka setiap malam harus niat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Makanya setiap selesai sholat tarawih itu mesti di belakangnya itu, setelah selesai itu mesti membaca niat Niat berpuasa di bulan Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Jadi mau berpuasa di bulan Ramadan setiap hari harus berniat. Kalau kita nggak niat di waktu itu, mau sahur kita lupa nggak niat, semalam misalnya kita lupa semalam kita misalnya nggak ikut sholat tarawih, kemudian waktu sahur kita langsung makan saja, nggak niat kita di dalam hati untuk melakukan puasa besoknya, maka puasa kita nggak sah. Paham nggak? Maka ini pentingnya untuk niat. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu adalah puasa wajib. Kalau puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis, boleh. Kita nggak niat boleh. Ya, tapi lebih baik niat. Tapi kalau berpuasa di bulan Ramadan wajib niat. Ya, kalau berpuasa di bulan Ramadan wajib niat. Jadi sebelum sahur itu niatkan dulu, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Kalau nggak niat nggak bisa. Kapan niatnya itu? Setiap malam. Setiap malam. Apakah setiap malam itu kita terus-terusan berniat? Kalau di dalam kitab ini disebutkan setiap malam. Lailan likulli yaumin, setiap hari. Ya, jadi setiap hari malamnya itu kita berniat. Ya, itu syaratnya, itu rukun-rukunnya. Kemudian wartarku muftirin, yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, merokok, apalagi jima, ya, itu sesuatu yang membatalkan puasa. Ada lagi, saya lupa itu.
Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Dzakiron mukhtaron, secara sadar dan tidak terpaksa. Kita sadar, kita tahu kalau kita itu berpuasa. Gitu loh. Tapi kita tahan sekiranya kita puasa kita enggak batal. Ya, ghaira jahilin ma'dzurin, bukan orang yang enggak ngerti gitu loh. Jahil bukan orang yang bodoh, bukan orang yang enggak ngerti dan yang kena uzur, bukan begitu. Ya, misalnya kecuali lupa, misalnya ketika siang hari bulan Ramadan kita berpuasa, ya, kita lupa kalau waktu itu kita berpuasa, kemudian kita ambil gelas, kita minum. Jadi kita melakukan perkara yang membatalkan puasa, yaitu minum, tapi secara lupa. Ya. Tapi karena memang lupa, itu lain. Yang dimaksudkan yaitu batal puasanya seseorang apabila dia itu melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa secara sadar dan tidak terpaksa. Ada lagi yang terpaksa, ada. Misalnya kita sedang berpuasa, kemudian kita dipaksa oleh seseorang untuk membatalkan puasa. Kamu harus batal puasanya. Kalau kamu nggak batal puasanya, saya bunuh kamu, misalnya. Karena kita takut, akhirnya kita minum. Ya, kita terpaksa untuk dibatalkan puasanya. Kita terpaksa minum. Habis itu kita jauh dari orang itu, kita lanjutkan lagi berpuasa. Begitu. Ya, tapi kan udah minum, tapi kan saya terpaksa. Kalau saya nggak minum, saya dibunuh nanti. Itu misalnya, ya, terpaksa. Jadi rukun-rukun berpuasa itu seperti itu. Wasaimin, dan ada orang yang berpuasa. Gitu. Jadi rukun-rukun berpuasa itu ada 3. Yang pertama niat. Ya, niat pada waktu malam untuk setiap hari, untuk tiap-tiap hari di dalam puasa fardu. Kemudian meninggalkan perkara yang dapat membatalkan puasa. Kemudian ada orang yang berpuasa. Itu. Ya. Sekarang sesuatu yang mewajibkan kafaroh. Nah, kafaroh ini semacam denda, ya. Faslun utawi iki iku fasal. Wa yajibulan wajib wa yajibulan wajib mahal qodoi serta ni qodok lisaumi maring poso al kafaratu opo kafaroh al uzma kang gede wa ta'ziru lan ta'zir alaman ing atase wong afsada kang ngrusak sapa man saumahu ing posone wong fi ramadhana ing dalam bulan Ramadan yauman ing dalam sedina kamilan kang sempurna bijimain kelawan sebab jima tamin kang sempurna athimin kang dosa bihi kelawan jima lisaumi krana ngelakoni poso. Wis. Sekarang ada kafaroh, ada denda yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa, yaitu orang yang rusak puasanya. Maksudnya orang yang batal puasanya karena jima pada siang hari bulan Ramadan itu mendapatkan kafaroh, mendapatkan denda. Maksudnya bagaimana? Di siang hari di bulan Ramadan karena kemanten anyar, di siang hari di bulan Ramadan enak-enak berpuasa karena kemanten anyar, kebelet. Akhirnya pas melakukan smackdown di siang hari di bulan Ramadan, ya, katanya yang perempuan istrinya, loh sekarang kan bulan Ramadan, sekarang kan kita berpuasa, tapi udah nggak kuat lagi. Akhirnya mereka melakukan hubungan jima di siang hari di bulan Ramadan. Maka orang itu mendapatkan kafaroh, denda yang besar. Ya, dia wajib membayar kafaroh yang paling besar, membayar denda yang paling besar, serta harus mengkodok berpuasanya itu. Ya, dan mendapatkan takzir, hukuman yang karena dengan jima itu dia berdosa. Paham maksudnya, ya? Ini. Padahal suami istri kan nggak apa-apa, kan bebas.
Siang boleh, malam boleh, habis subuh boleh, kan terserah. Iya memang terserah, tapi untuk di bulan Ramadan itu mendapatkan kafaroh. Ya kan? Jadi sesuatu perkara yang dapat membatalkan puasa diantaranya selain makan, minum, yaitu jima dengan istrinya. Saya kan kemanten baru kawin, kemanten anyar. Jadi saya nggak kuat. Jadi saya melakukan hubungan seperti itu dengan istri saya di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Maka orang itu selain mengkodok puasanya, dia harus membayar kafaroh yang paling besar, membayar denda yang paling besar. Nah, kafaroh puasa karena persetubuhan atau karena jima di siang hari bulan Ramadan, satu, yaitu seperti memerdekakan budak yang beriman. Ya, memerdekakan budak yang beriman dan tidak cacat. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi perbudakan. Ya. Jadi harus memerdekakan budak. Di zaman dulu itu, di zaman Nabi Muhammad itu masih ada perbudakan. Kemudian perbudakan itu dihapus oleh Nabi Muhammad. Ya. Sekarang udah nggak ada lagi perbudakan. Apalagi contoh kafaroh yang paling besar, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Makanya nanti kalau misalnya bulan Ramadan, kalau kalian udah kawin semuanya, bulan Ramadan jangan macam-macam kalian berbuat jima dengan istrinya di siang hari. Kalau malam hari boleh, bebas. Begitu azan maghrib, tak, Allahu Akbar. Waktunya berbuka, kalian masuk kamar sama istrinya kalian, smackdown di situ. Ya. Kalau siang hari nggak boleh. Siang hari nggak boleh. Ya. Wis. Lah kalau misalnya kalian terus dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, siang harinya kalian melakukan jima dengan istri kalian, ya, maka kalian harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Misalnya kita sekarang berpuasa, ya, 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Besok berpuasa terus, dapat 1 minggu kita nggak puasa, maka harus diulang lagi dari awal. Itu sebagai hukuman bagi orang yang berjima, bersetubuh suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian apa lagi contohnya? Memberikan makanan kepada orang miskin. Memberikan makanan kepada orang miskin. Ya. Lah hukuman-hukuman seperti ini bagi orang yang mampu, misalnya mampu memerdekakan budak, nggak boleh memilih memberikan makanan saja. Ini lebih ringan ini, memberikan makanan kepada orang fakir. Padahal dia mampu untuk memerdekakan budak, maka dia harus memerdekakan budak. Andai kata memerdekakan budak itu nggak mampu, dia mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Gak boleh memilih, saya mau memilih memberikan makanan kepada orang miskin, sementara dia kuat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia harus berpuasa 2 bulan selama 2 bulan berturut-turut. Jadi seperti itu. Ya. Jadi orang yang rusak puasanya karena jima, berhubungan badan dengan istrinya, maka dia mendapatkan dosa, mendapatkan denda yang sangat besar, kemudian harus mengkodok puasanya. Ya, jadi seperti itu. Loh, terus bagaimana nanti kalau misalnya kita kepengen bagaimana? Saya pengen karena di siang hari, setiap hari di bulan Ramadan mulai dari habis subuh itu punya saya tegang terus. Saya pengen bersetubuh dengan istri saya, tegang terus, mulai dari habis subuh sampai maghrib tegang terus. Ini harus dicas ini. Kalau ini nggak ngecas nggak bisa, ini harus keluar terus ini, gimana ini? Ya, bagaimana caranya? Batalkan dulu puasanya. Paham maksudnya? Jadi kalau pengen main seperti itu dengan istrinya, maka harus batalkan dulu puasanya. Makan dulu minum dulu apa? Sama istrinya juga begitu.
Ya, habis itu baru dah tancap gas. Yang tidak diperbolehkan itu dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa gak dibatalin dulu langsung. Dia seperti itu. Faslun wajibu ma'al qada'i al-imsaku wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.